lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang setiap hari kita lakukan. Mungkin yang memang setiap hari pada saat pagi-pagi sekali pikir siswa yang terlambat kami hukuman baru masuk. Nah, itu kan sebetulnya faktor eksternal. Demi bakti pada Bagaimana merubah paradigma anak ini bekerja datang terlambat ke sekolah tidak atas dasar hukuman lagi. Kita tadi bahwasanya mengontrol perilaku anak itu memang harus dari diri anak sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru harus memiliki satu hal pertanyaan yang ada di dalam benak kita masing-masing. Posisi kontrol guru seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah atau di sekolah kita atau di kelas kita. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruangan industri pada hari ini, hari Sabtu 4 Februari 2023. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Lubuk Basung, kemudian Ibu Wakil Guru kita, dan kawan-kawan rekan sejawat guru SMK Negeri 2 Lubuk Basung yang hadir hari ini di ruangan industri dalam acara diseminasi materi tentang budaya positif yang akan kita coba bagikan dan usaha kita untuk menerapkan di SMK Negeri 2 Lubuk Basung yang kita cintai ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk acara ini kita langsung saja memberikan sedikit sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah kita, kepada Bapak Erson. Ya, terima kasih Bu Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini, masih diberi panjang, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan dalam rangka mengikuti acara diseminasi untuk program dari Guru Penggerak yang diikuti oleh saya Ibu Titi, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang beliau sampaikan. Salam beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada kita bersama salam Muhammad yang mana atas bimbingan beliau itu kita bisa hidup di zaman yang penuh dengan pengetahuan sama-sama kita rasakan sekarang. Bapak Ibu yang kami hormati, Titi selaku kita Bukdes dan Bapak Ibu sebagai peserta diseminasi. Ini program dari pemerintah. Guru Penggerak itu adalah sebagai guru itu motor di dalam proses bimbingan bagaimana merubah mindset anak-anak kita, merubah pola pikir mereka, merubah kreativitas mereka, dan juga mengajak yang lain ikut merubah pola terhadap bagaimana kelanjutan pendidikan khusus di SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, diseminasi itu artinya penyampaian informasi, penyampaian gagasan, penyampaian ide-ide. Ya. Nah ini nanti Bapak Ibu setelah terima informasi ini,
itu biasanya ada tindak lanjut. Bapak Ibu terima informasi ini, hendaknya ada tindak lanjut. Salah satunya berkemungkinan Bapak Ibu juga termotivasi ikut dengan program guru penggerak. Ada juga program pengajar praktik. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya di sini adalah ini merupakan perubahan mindset nanti, perubahan pola pikir kita dalam mendidik siswa-siswi kita. Banyak sekali program-program yang bagus ya, yang diberikan itu lebih kurang 1 tahun baru nanti dikatakan Bapak Ibu ya, sebagai guru penggerak sudah melaksanakan kegiatan lebih kurang 1 tahun itu nanti akan dikeluarkan sertifikat ya, sebagai guru penggerak. Nah, saya selaku pimpinan menghimbau kepada Bapak dan Ibu, apalagi kalau kita tengok banyak yang muda-muda ini, banyak yang muda-muda, jadi artinya muda ini lah penerus bangsa ini. Kalau orang yang sudah mau pensiun Bapak Ibu, itu rata-rata mereka sudah mulai kurang semangat mereka. Kadang-kadang dengan banyaknya tuntutan, ya, itu mereka kadang-kadang ada yang berbicara lebih baik mundur, artinya minta pensiun dini. Banyak itu beberapa sekolah memang nyata kita lihat dengan banyaknya tuntutan-tuntutan tadi akhirnya diambil sikap mundur, minta pensiun dini. Ya, silakan. Nah itu harapannya Bapak ya. Jadi artinya PIN nanti di satuan pendidikan. Ya, kalau dulu itu diklatnya berbeda. Kalau untuk mendapatkan SIM menjadi kepala sekolah, kalau sekarang cuman dari dasar guru penggerak. Tapi Bapak Ibu ada tapinya. Kalau Bapak Ibu sudah punya sertifikat guru penggerak, nah ini dari Dinas Pendidikan mengkaderkan kita untuk jadi pemimpin di satuan pendidikan. Mereka mendata ke masing-masing sekolah itu yang karakter gurunya bagus, jadi guru-guru yang mempunyai attitude yang bagus, itu yang diminta oleh dinas. Kadang-kadang kenapa Bapak Ibu IT-nya bagus ya, dengan IT-nya bagus itu dia ikut guru penggerak. Setelah dia pelajari semuanya, keluar sertifikat guru penggerak, aplikasinya 0 dan talambi mau ditutup dan masuk. Kadang coba ayam gaji batalua, kadang masuk, kadang indah. Tapi ilmu guru penggeraknya bagus, sudah memiliki sertifikat. Nah inilah yang nanti yang diminta data-datanya oleh Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah untuk dikaderkan menjadi pemimpin di satuan pendidikan. Jadi walaupun kita punya SIM Bapak Ibu, belum tentu yang SIM yang kita miliki tersebut itu sudah secara otomatis nanti diangkat jadi pemimpin di satuan pendidikan. Jadi ada beberapa seleksi tahapannya lagi. Yang utama mereka lihat karakter dari guru-guru. Kalau karakter gurunya bagus, ya, baru nanti dipromosikan sebagai pemimpin di salah satu satuan pendidikan. Jadi itu Bapak Ibu, tanamkan kepada niat masing-masing. Kita berusaha untuk memberikan ilmu pengetahuan, berusaha untuk mendidik anak-anak kita ya, untuk bagaimana bangsa dan negara kita ini lebih maju lagi ke depannya. Karena mereka lah calon-calon pemimpin masa depan. Ya. Baik tidak baik pemimpin yang akan datang itu tergantung di tangan kita Bapak Ibu. Tergantung di tangan kita. Jadi itu Bapak Ibu, kita ikuti dengan seksama kegiatan dari Ibu Titi selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain ya sukses pula nanti di dalam pendaftaran. Yang penting semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah sedikit banyak menjabarkan tentang materi yang akan disampaikan hari ini dan poin-poin penting yang disampaikan Bapak tadi tentang kontrol diri, kemudian tentang bagaimana membina anak, memberikan kodrat alam dengan kodrat zamannya, itu sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Baiklah, hari ini adalah salah satu diseminasi materi tentang budaya positif yang akan saya coba untuk memaparkan kepada Bapak Ibu semua. Ini sebetulnya adalah tugas dari saya sebagai salah seorang calon guru penggerak angkatan 7. Kita lanjutkan. Nah, kita bicara tentang budaya positif. Sebetulnya apa itu budaya positif? Kalau kita lihat dari dua kata secara etimologinya, budaya itu adalah kebiasaan diri kita. Positif itu adalah sesuatu yang bernilai baik. Nah, berarti budaya positif itu adalah pembiasaan yang bernilai positif yang mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid ke arah yang lebih baik. Kemudian budaya positif ini kita terapkan di sekolah itu berbentuk nilai-nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid itu bisa menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Sehingga budaya positif ini perlu dibangun dari level terendah terlebih dahulu. Level terendahnya adalah dari diri pribadi, kemudian merujuk kepada satuan yang paling kecil yaitu kelas, baru kita bisa merujuknya kepada kesatuan sekolah yang lebih besar. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ini memang bukan suatu hal yang mudah. Kenapa? Karena kita harus memberikan pembiasaan-pembiasaan yang sifatnya dilakukan secara sukarela, internal, bukan karena eksternal. Internal itu munculnya dari dalam diri kita sendiri, bukan pengaruh dari luar diri si anak. Nah, adapun 7 hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini adalah yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, finalnya adalah dia itu benar atau dia itu salah dan dia bisa mengambil keputusan terhadap dirinya sendiri untuk berbuat lebih baik. Baiklah Bapak Ibu semua, kita mulai dengan yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kalau kita lihat dari slide ini, paling ujung di situ adalah selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang kita harapkan. Anak harus masuk jam sekian, itu kita kontrol. Anak harus buat tugas, itu kita yang mengontrol. Anak harus mengerjakan ini, mengerjakan itu kita kontrol. Nah, seharusnya yang kita kontrol itu adalah pembiasaan yang keliru. Anak harus mengontrol dari dirinya sendiri, itu ya dari dirinya sendiri secara internal. Jika si anak itu masih kita kontrol dari diri kita sebagai seorang guru, artinya adalah pengontrolan secara eksternal. Nah, ini yang akan kita rubah. Paradigma inilah yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita tadi, bahwasanya mengontrol perilaku anak itu memang harus dari diri anak sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru harus memiliki satu hal pertanyaan yang ada di dalam benak kita masing-masing. Posisi kontrol guru seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah atau di sekolah kita atau di kelas kita atau bagi siswa-siswa kita. Posisi kontrol seperti apa? Nah, itu yang akan kita pikirkan caranya supaya si anak ini melakukan sesuatu itu tidak atas dasar paksaan, tapi atas dasar sukarela dan sadar dengan kondisinya sendiri. Nah, kita lihat lagi, menurut filosofi Bapak Pendidikan Nasional kita yaitu Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dapat teraktualisasi sehingga budaya positif di sekolah dapat diterapkan dengan disiplin positif, bukannya dengan hukuman.
Nah, ini yang setiap hari kita lakukan. Mungkin ya memang setiap hari pada saat pagi-pagi sekali guru piket siswa yang terlambat kasih hukuman baru masuk. Nah, itu kan sebetulnya faktor eksternal. Bagaimana merubah paradigma anak ini bekerja, datang terlambat ke sekolah tidak atas dasar hukuman lagi, tapi atas dasar pembiasaan dari diri sendiri. Nah, inilah yang coba disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya, bahwasanya baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini sedikit pesan dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, disingkat saja dengan GHD. Pendidikan itu adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Dengan demikian, pendidikan itu sifatnya adalah hakiki bagi manusia sepanjang peradabannya. Jadi maknanya kita ambil di sini adalah kita sebagai seorang guru itu tidak bisa merubah kodrat alam anak. Sama seperti kita saat pemberian materi pada IHT, saat itu adalah pertama kali kita mencoba menerapkan kurikulum merdeka ya Bu Des, ada tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kalau kita menanam jagung, jangan samakan perawatannya dengan menanam tanaman lain seperti cabai atau padi dan sejenisnya. Hal itu sama yang kita ibaratkan dengan kodrat alam. Masing-masing anak mempunyai kodrat yang berbeda-beda karena mempunyai latar belakang keluarga dan orang tua yang berbeda-beda. Sedangkan satu orang tua saja, 3 anaknya berbeda cara perlakuannya. Nah, jadi kita tidak bisa samakan. Memang pekerjaan seorang guru ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, apalagi setelah saya masuk di dalam CGP ini, terasa bahwasanya seorang guru itu perannya bukan hanya memberikan, mentransfer ilmu saja, tapi intinya adalah merubah perilaku anak, merubah karakter anak menjadi suatu sosok yang baik. Itu pada dasarnya. Karena seperti ini, bahwasanya posisi kontrol guru itu ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Jadi sebetulnya kita sudah melakukan kesalahan juga, termasuk saya juga. Kadang kita mengatakan bahwasanya murid yang sering terlambat itu segala macam bukan karena dia malas, mungkin dia terlambat bangun, ada sesuatu hal di balik itu. Mungkin dia begadang, kenapa dia suka begadang? Mungkin begadangnya karena ada masalah, atau begadangnya karena main-main saja, atau begadangnya itu karena sesuatu hal yang kita tidak teliti lebih lanjut. Nah, peran kita sebagai seorang guru adalah mengkaji itu lebih dalam lagi dan lebih dalam agar si anak itu mampu memberikan sesuatu hal yang baik dan berubah secara internal. Nah, satu hal lagi. Selama ini, hukuman merupakan bentuk pembelajaran disiplin bagi murid, padahal hukuman itu mempunyai arti yang berbeda. Hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, yang berpengaruh untuk karakter peserta didik dan tidak bagus untuk psikologis anak. Nah, ini yang kita lakukan selama ini. Ya memang iya, kalau ada kesalahan, ada hukuman. Nah, sekarang ini kita sebetulnya diajak untuk kalau ada pelanggaran yang dilakukan si anak, kita tidak lagi memberikan hukuman, tetapi memberikan kesadaran, memberikan penyadaran kepada si anak, apakah dia nanti mau merubah dirinya sendiri atau butuh bantuan untuk merubah dirinya. Jadi apabila dia melakukan kesalahan, dia sudah sadar diri untuk memperbaiki. Namun ini bukan pekerjaan yang instan, ya kan? Kita harus mulai dari nol, bahkan banyak waktu terabaikan untuk anak didik kita daripada untuk anak kita sendiri. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, baiklah, kita lanjutkan lagi. Dalam disiplin positif, Bapak Ibu, kita akan mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan yang membesarkan hati. Itu yang disiplin positif. Misalnya dia melakukan kesalahan, wah bagus kesalahannya, bagus tindakannya bagus, tapi kita mainkan lagi. Kita di orang Minang kadang-kadang sindiran itu perlu. Kadang-kadang sindiran itu kan salah satunya untuk menyadarkan diri sendiri.
Nah, Bapak Ibu, disiplin positif ini adalah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dengan siswa. Slide yang tadi sebelumnya kita bicara tentang hukuman. Penghargaan maupun hukuman itu merupakan cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini menurut Alticon dalam Punish by Reward. Mungkin ibu-ibu yang Ibu Was, Ibu Pit dengan Ibu Nila ini lebih paham tentang hal ini. Bahwasanya hukuman, penghargaan atau sanksi, reward dan segala macam itu tuh sudah dalam kajian bimbingan konseling. Ini hanya sekilas saja, nanti jika ada kesalahan boleh diperbaiki ya ibu-ibu ya. Kita lanjutkan. Ini dia, hukuman dan penghargaan itu ada 7 hal yang mendasarinya. Pertama itulah yang kita sebut dalam poin nomor 1, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, bahwasanya hukuman dan penghargaan itu bukan instan. Dia itu memerlukan waktu untuk berproses. Kita memberikan hukuman itu kan ada masanya, ada waktunya, ada tindakan yang telah terjadi, baru kita bisa memutuskan apakah itu semacam hukuman atau penghargaan. Kemudian penghargaan itu termasuk merupakan salah satu hal yang tidak efektif karena si anak dididik untuk mengharapkan imbalan. Jadi si anak itu mau melakukan sesuatu kalau ada imbalan. Jika tidak diberikan imbalan, mereka tidak dengan dirinya sendiri untuk bergerak. Nah, ini yang akan kita ubah. Kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan. Maksudnya di sini adalah si A diberikan penghargaan karena cepat menjawab sesuatu pertanyaan. Kita kasih misalnya penghargaannya berupa snack kue. Si B karena terlambat tidak dapat mendapat kue tadi. Nah, otomatis jika si anak ini tidak mempunyai pemikiran yang positif akan memunculkan perasaan iri. Nah, itu sebabnya disebut penghargaan dapat merusak hubungan. Sehingga adanya rasa iri, persaingan, dan ujung-ujungnya mereka malas untuk mencoba aktif kembali. Selanjutnya, penghargaan itu adalah mengurangi ketepatan. Seperti yang disampaikan tadi, dia bergerak atau bertindak itu hanya atas dasar imbalan, sehingga ketepatan, kecepatan, rasa untuk motivasi internal itu tidak muncul. Sehingga penghargaan juga menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan itu diharapkan muncul dengan adanya kesadaran dari diri sendiri. Jadi motivasi intrinsik ini yang paling susah. Kita sendiri terkadang, maksud saya sendiri, untuk motivasi intrinsik ini masih perlu dimotivasi oleh orang lain. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakannya secara alamiah. Itu sebetulnya. Karena kegembiraan dia, kemampuan dia menjawab satu soal yang kita berikan itu, kemudian kita berikan reward, wah kamu bagus. Sebetulnya penghargaannya itu membuat dia menjadi sesuatu hal yang ini yang sangat luar biasa. Kemudian yang luar biasa itu pada saat dia tidak mampu lagi mengerjakan yang kita minta, dia merasa gagalnya luar biasa. Nah, ini yang dimaksudkan di dalam slide ini. Masuk yang keempat, masih ada 3 lagi, tidak lama lagi. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini mencakup beberapa poin, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti slide yang di depan, yang paling kecil itu, ini adalah yang pertama adalah survival. Maaf ya mungkin kalau salah penyebutan ya, survive atau kebutuhan bertahan hidup. Apa itu? Makan, minum, sehat, dan aman. Ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, yaitu ada rasa diterima, dicintai, berbagi, dan bekerja sama. Nah, kebutuhan cinta dan kasih sayang ini juga kebutuhan dasar si anak, juga kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita untuk dicintai dan memberikan kasih sayang
Dan kebutuhan ini juga ada pada anak di sekolah kita, di kelas kita. Anak itu butuh cinta dan kasih sayang. Nah, kalau kita sudah memberikan rasa diterima kepada si anak di kelas, kemudian kita memberikan rasa cinta, rasa perhatian, kemudian membaginya dalam kelompok-kelompok sehingga tidak ada yang merasa tidak kebagian kelompok atau tidak kebagian kelompok yang tepat. Nah, artinya kita sudah memberikan cinta dan kasih sayang. Lanjutnya adalah untuk kebutuhan dasar itu kekuasaan. Kekuasaan ini adalah rasa ingin didengar, si anak berbicara kita akui walaupun itu salah, itu kan berarti sudah memberikan kebutuhan dasar ingin berkuasa kepada si anak. Tapi berkuasa ini bukan kategori menjajah pemikiran orang lain, tidak, tetapi merasa dirinya kita sebagai seorang teman. Itu pada anak-anak misalnya usia remaja, ya kan? Usia remaja itu sangat terasa sekali bagaimana kita membimbing anak itu layaknya sebagai teman. Memang saya akui seperti itu, saya pun juga melakukan seperti itu. Kadang bicara sama anak ada masalah tidak mau cerita, dibawa makan-makan dulu, bakso mini segala macam, bawa makanan, beli snack, bawa ke kamarnya, sambil tidur-tiduran, sambil cerita-cerita, atau sambil rangkul begini. Nah, itu kan gaya seorang teman. Nah, apabila kita berlaku sebagai seorang teman, apapun yang ada pada si anak itu akan mudah kita mengontrolnya. Kemudian ini yang paling tinggi sifatnya adalah manajer. Nah, ini adalah paling diharapkan sekali dalam kontrol terhadap seorang guru. Guru itu berposisi sebagai manajer. Nah, kalau sudah sebagai manajer, anak sudah bergerak atas kemauannya sendiri. Nah, mungkin dengan kalimat, jika kamu meyakininya, silahkan lakukan. Kalau kamu tahu itu sudah benar, ya sudah, silahkan dibuat. Kalau kamu merasa itu patut dibantu, silahkan dibantu. Nah, itu posisi kita sebagai seorang manajer. Baiklah semuanya, Bapak Ibu, kita lanjutkan yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang sehingga akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kemudian mereka akan tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Sama dengan mungkin yang lebih capek sekali untuk pengaturan pengurusan anak-anak ya ibu UAS, ibu DILA, ibu PIR, guru-guru BK termasuk wali kelas. Gitu. Gimana capeknya? Anak itu masalahnya banyak ya kan Bu ya. Ada-ada saja masalahnya. Saya saja yang melihat, aduh masalah ini lagi, aduh masalah itu lagi. Belum lagi masalah keluarga mereka sendiri, belum lagi masalah anak-anak. Jadi bersyukur sebetulnya kita mempunyai jiwa untuk mau membantu anak-anak kita semuanya. Bersyukur kita masih diberikan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik dan memberikan perubahan kepada anak didik kita semuanya. Nah, untuk menumbuhkan keyakinan kelas ini memang dasarnya adalah dari merubah paradigma tadi dan berperilaku secara positif dalam perjalanan tumbuh kembang anak didik kita. Artinya apa tindakan kita, bagaimana cara kita bicara, bagaimana cara kita menegur mereka, bagaimana cara kita memberikan pelayanan pada mereka, itu akan menjadi sesuatu hal yang tertanam di pikiran mereka dan itu akan menjadi tiruan tindakan kita dan mereka akan melakukannya. Nah, itu yang harus kita usahakan. Memang baru terasa saat ini menjadi seorang guru itu adalah sesuatu hal yang sangat berat dan luar biasa. Dalam hal ini penekanannya adalah membangun kekuatan peserta didik, tidak mengkritik kelemahan anak, menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Karena memang kadang-kadang anak ini perilaku di rumah ya memang sudah seperti itu yang terbawa sampai ke sekolah. Kita pun tidak bisa menyalahkan si anak karena orang tuanya juga sudah melakukan hal itu di rumah. Nah, disinilah peran kita sangat berat, bahwasanya kita mampu untuk merubah anak itu, bukan merubah anak itu
itu dalam bentuknya, namun pola pikirnya, cara pandangnya, kebiasaannya, sehingga menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu, ya, terima kasih ya Bu Des, adanya pedoman yang jelas untuk perilaku yang dapat diterima agar mereka dapat belajar dan mematuhi pedoman ini. Baiklah, kita lanjutkan slide berikutnya. Kita masuk yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri sendiri bagaimana kita berperilaku. Ini termasuk untuk saya juga ya, bukan untuk rekan-rekan semua. Saya juga merasakan bagaimana saya berperilaku, mengapa kita melakukan hal itu, kemudian dorongan apa yang membuat kita melakukannya. Nah, ini sebagai salah satu refleksi atas diri kita sendiri. Pendekatan motivasi perilaku ini dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis. Nah, memang krisis karakter seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kita tadi memang sudah sangat parah. Ya, kita merasa karena kita biasa membandingkan, kalau saya dulu nggak begini, kalau sekarang anak begini. Nah, itu kan sebetulnya sudah perubahan karakter yang tidak kita sadari. Nah, ini yang harus kita perbaiki lagi. Mungkin yang lebih capek sekali untuk pengaturan pengurusan anak-anak ya ibu UAS, ibu Dila, ibu PIT, guru-guru BK, termasuk wali kelas. Gitu. Di mana capeknya? Anak itu masalahnya banyak ya kan Bu ya. Ada saja masalahnya. Saya saja yang melihat, aduh masalah ini lagi, aduh masalah itu lagi. Belum lagi masalah keluarga mereka sendiri, belum lagi masalah anak-anak. Jadi bersyukur sebetulnya kita mempunyai jiwa untuk mau membantu anak-anak kita semuanya. Bersyukur kita masih diberikan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik dan memberikan perubahan kepada anak didik kita semuanya. Nah, untuk menumbuhkan keyakinan kelas ini memang dasarnya adalah dari merubah paradigma tadi dan berperilaku secara positif. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama sekali adalah dari curah pendapat tentang peraturan yang akan disepakati. Setelah adanya curah pendapat, kita semua catat semua masukan pada kertas-kertas yang besar. Ini bisa dilakukan di dalam kelas. Kemudian kita susun kalimat sesuai prosedur, jadikan kalimatnya kalimat yang positif, jangan gunakan kalimat negatif atau kalimat negasi. Kemudian tinjau ulang dan temukan nilai kebajikannya. Setelah itu tinjau ulang lagi, sebaiknya keyakinan kelas itu berkisar jumlahnya sebanyak 3-7. Setelah itu seluruh warga kelas atau warga sekolah meninjau ulang, setujui, tanda tangan atau boleh dicap. Kalau anak-anak sekarang kan mainnya cap 5 jari, dilukis tangannya dengan beraneka warna. Ini ada kesepakatannya, kemudian tempelkan jarinya ke sini, masing-masing tulis namanya di tengah. Nah, itu yang gaya yang barunya. Kita pun bisa mencobanya di kelas kita masing-masing untuk membentuk keyakinan kelas si anak dari awal. Tapi pada dasarnya hal ini sudah kita lakukan, namun tidak tertulis dan tidak kreatif. Mungkin kreatifnya mana? Yang cap stempel dari gitu kan, atau tanda tangan beraneka ragam, atau boleh buat love besar. Karena biasanya kita membuat seperti itu tidak ada aturan kesannya. Nah, sekarang tidak ada aturan itu dikembangkan, artinya dalam makna positif, melihat kreativitas si anak. Selanjutnya, keyakinan kelas itu dilekatkan di dinding atau di kelas, sehingga ini mudah dipantau dan dilihat oleh si anak terus menerus. Mungkin yang lebih capek sekali untuk pengaturan pengurusan anak-anak ya ibu UAS, ibu Dila, ibu PIT, guru-guru BK, termasuk wali kelas. Gitu. Di mana capeknya? Anak itu masalahnya banyak ya kan Bu ya. Ada saja masalahnya. Saya saja yang melihat, aduh masalah ini lagi, aduh masalah itu lagi. Belum lagi masalah keluarga mereka sendiri, belum lagi masalah anak-anak. Jadi bersyukur sebetulnya kita mempunyai
jiwa untuk mau membantu anak-anak kita semuanya. Bersyukur kita masih diberikan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik dan memberikan perubahan kepada anak didik kita semuanya. Nah, untuk menumbuhkan keyakinan kelas ini memang dasarnya adalah dari merubah paradigma tadi dan berperilaku secara positif. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama sekali adalah dari curah pendapat tentang peraturan yang akan disepakati. Setelah adanya curah pendapat, kita semua catat semua masukan pada kertas-kertas yang besar. Ini bisa dilakukan di dalam kelas. Kemudian kita susun kalimat sesuai prosedur, jadikan kalimatnya kalimat yang positif, jangan gunakan kalimat negatif atau kalimat negasi. Kemudian tinjau ulang dan temukan nilai kebajikannya. Setelah itu tinjau ulang lagi, sebaiknya keyakinan kelas itu berkisar jumlahnya sebanyak 3 sampai 7. Setelah itu seluruh warga kelas atau warga sekolah meninjau ulang, setujui, tanda tangan atau boleh dicap. Kalau anak-anak sekarang kan mainnya cap 5 jari, dilukis tangannya dengan beraneka warna. Ini ada kesepakatannya, kemudian tempelkan jarinya ke sini, masing-masing tulis namanya di tengah. Nah, itu yang gaya yang barunya. Kita pun bisa mencobanya di kelas kita masing-masing untuk membentuk keyakinan kelas si anak dari awal. Tapi pada dasarnya hal ini sudah kita lakukan, namun tidak tertulis dan tidak kreatif. Mungkin kreatifnya mana? Yang cap stempel jari gitu kan, atau tanda tangan beraneka ragam, atau boleh buat love besar. Karena biasanya kita membuat seperti itu tidak ada aturan kesannya. Nah, sekarang tidak ada aturan itu dikembangkan, artinya dalam makna positif, melihat kreativitas si anak. Selanjutnya, keyakinan kelas itu dilekatkan di dinding atau di kelas sehingga kemudian kita lanjutkan, restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah segitiga restitusi. Ini kita sebagai seorang guru, kita tidak bicara masalah BK segala macam karena beliau sudah ahli dalam hal ini. Dia sudah mendapat pemahaman lebih dulu. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 poin, 3 dasar. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, itu terletak pada paling bawah. Kemudian yang nomor 2, validasi tindakan yang salah. Nomor 3-nya adalah menanyakan keyakinan. Apabila kita menghadapi suatu permasalahan di dalam kelas, kemudian kita harus melakukan yang pertama sekali adalah menstabilkan identitas. Apa maksudnya itu? Identitas si anak, hal yang dilakukan si anak itu kita coba dulu stabilkan. Kita tidak bisa mengatakan itu salah, itu benar. Kita dengarkan dulu semuanya dengan baik. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita dengarkan semuanya, baru kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kalau dia salah, baru kita memberikan pengesahannya. Tapi si anak memutuskan itu salah tidaknya dari dirinya sendiri. Nah, kalimat apa yang akan kita gunakan? Seperti ini contohnya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Bukan kita yang menentukan kamu salah, mengapa kamu bicara seperti itu sama guru. Nah, bukan itu, tapi kita akan memberikan kepada si anak semacam kalimat pancingan sehingga dia yang merasa sendiri bahwa salah sendiri. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita bukan meminta kebutuhan si anak lagi. Wah, kalau begitu kamu butuh kasih sayang, kamu butuh transportasi, bukan begitu. Tetapi kita memberikan kalimat pancingan sehingga si anak yang memutuskan dia butuhnya apa, dia maunya apa, dia salahnya di mana. Nah, baru kita masuk poin yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kita berikan kalimat pancingan juga. Nah, jadi kalau seperti itu alasan yang kamu sampaikan, kamu maunya seperti apa? Kamu mau menjadi apa? Nah, biar dia yang memutuskan sendiri. Nah, terkadang apa yang disampaikan di sini, walaupun belum terlaksana di dalam kelas,
Saya sendiri pun melaksanakannya mencoba di rumah sebagai latihan uji coba. Posisi kontrol guru tadi tujuannya adalah agar alasan-alasan si anak itu tepat dan adanya perubahan secara internal, motivasi internal. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini pada teori kontrol kita sudah termotivasi secara internal. Bila langkah 1 dan 2 tercapai, maka anak siap dengan langkah ketiga. Maka kita gunakan kalimat, kamu maunya jadi seperti apa? Kamu cita-citanya mau jadi orang seperti apa? Kemudian apa yang kamu bayangkan tentang hidup kamu? Apa yang kamu bayangkan tentang kelas yang ideal yang kamu harapkan? Gitu. Jadi anak-anak akan merasa mempunyai kebebasan untuk memutuskan. Namun kebebasan itu masih harus kita kontrol. Kita ambil peran kita sebagai manajer di sana. Atau paling tidak kita berperan sebagai teman. Nah, untuk menanyakan keyakinan, kita penting menanyakan kepada si anak untuk mengharapkan kehidupan yang diinginkannya yang lebih baik. Kalau anak berkata iya, kemudian dia bingung bagaimana cara melakukannya, disitulah peran kita akan membantu si anak sehingga mendapatkan hal yang positif. Sekian, terima kasih, selesai sudah. Ini foto saya yang tercantik, saya rasa. Tapi kita tidak memberikan edukasi di sana. Ini mungkin salah satunya positif. Bukan berarti kita menghilangkan yang sudah, tapi saya berharap itu adalah bahasa yang kita ubah dalam menyampaikan kepada anak. Termasuk dalam bekerja pun kita ikut di situ. Bukan hanya menyuruh, tapi kita ikut di sana. Karena itu adalah semacam edukasi. Apalagi kita guru dan ditiru kan begitu. Jadi kita setiap memberikan itu kita adalah contoh bagi anak-anak. Kemudian yang kedua positif, memang betul itu saya melihat di dalam pembelajaran kepada anak, mungkin kegiatan kita ini, kenapa setiap kita menyampaikan itu tidak direspon oleh anak atau tidak diindahkan oleh anak. Ternyata di situ saya juga lihat tadi tampilan positif. Sebenarnya itu di sana adalah pengaruh gelombang otak yang harus kita aktifkan kepada anak. Selama ini kita tidak tidak memikirkan, karena ternyata di otak kita ini ada waktunya kita bisa connect dengan apa yang kita sampaikan. Itu adalah bagaimana terlebih dahulu kita mengaktifkan gelombang alfa. Karena ketika gelombang alfa sudah aktif, itulah salah satu yang digunakan oleh para hipnotis. Kenapa? Setiap apa yang diinstruksikan oleh seorang hipnotis bisa dilakukan oleh orang, karena dia sudah mengaktifkan gelombang alfa. Jadi ternyata kita salah selama ini Bapak dan Ibu yang tadi benar. Dalam belajar itu kita belum selalu mengaktifkan gelombang alfa si anak, sehingga ibarat kita ini sensornya nak connect, jaring itu terputus Bapak dan Ibu. Jadi itu kita lihat kemarin. Ini mungkin. Kemudian yang kedua dalam memberikan proses mengajar, nampaknya kawan-kawan kita belum paham. Ternyata kita dalam belajar itu batas fokus kita cuma 20 menit paling lama atau durasi 30 menit. Itu tingkat fokus. Habis itu kita harus, kalau di komputer harus refresh dulu ya Bu Titi ya. Kita harus refresh dulu. Maka tadi Bu Titi sampaikan ada permainan game atau materi. Habis itu kita ulang lagi materi kita. Nah, ice breaking harus ada. Jadi kemudian yang berikutnya yang mungkin yang perlu juga kita apakan di ini dalam tindakan saya malah bikin mereka begitu. Kalau bisa nanti kalau ada hiatus segala macamnya, itu justru yang diinginkan itu bukan lagi kita hiatenya tentang bagaimana membuat FVP, bagaimana membuat silabus. Tapi kalau bisa datangkan narasumber yang bersifat psikolog. Karena yang kurang itu di kita adalah psikologis kita, ya, psikolog. Jadi kalau nanti kita selama ini memberikan pembelajaran ke anak, ternyata kita tidak memahami secara psikologis kepada anak. Nah, kemudian yang terakhir, saya dulu itu pernah nonton podcastnya Deddy Corbuzier. Saya pernah tonton itu podcastnya Deddy Corbuzier, sama seperti ini. Kadang-kadang kita nggak fair. Kita tidak fair, bahasanya seperti itu. Kita tidak fair. Kenapa tidak fairnya? Seorang anak dituntut harus bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Sementara seorang guru di sekolah itu, kenapa ada guru matematika, kenapa ada guru bahasa Inggris, kenapa ada guru guru agama, kenapa ada satu orang guru mengajar semua mata pelajaran? Ya,
Tapi bapak jangan paksakan, ibu jangan paksakan kehendak bapak dan ibu. Sementara ibu sendiri bapaknya tidak mampu untuk melakukan itu. Jadi memang setuju kita betul-betul bagaimana kita mengembangkan anak sesuai dengan potensinya. Nah, jadi saya sehingga itu periode kedua saya tonton, saya anggap aja. Nah, ternyata dengan pola CGP sekarang ini memberikan pengaruh yang besar kepada kawan-kawan. Dan mudah-mudahan nanti melalui Bu Titi selalu ingin disampaikan, dan tentu juga kita yang sudah hadir di sini, bagaimana betul-betul terjadi perubahan paradigma baru hendaknya di dalam kita melakukan proses pendidikan di sekolah. Itu saja barangkali yang perlu kami sampaikan, bukan menggurui, bukan juga, tapi adalah menyampaikan apa yang sudah Putih sampaikan tadi, kemudian memberikan respon saja, memberikan respon balik dari apa yang disampaikan. Itu saya barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar, bergerak, berbagi untuk lebih, kita menjalin kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Prestasi, kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar, bergerak, berbagi. Anak ibu semuanya, kita melanjutkan materi kita minggu lalu. Sekarang ibu minta kamu masih bawa handphone? Masih, ya. Kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Dan materi itu ibu sudah share di WA group. Silakan kamu buka HP masing-masing dan buka tautan yang ibu berikan di WA group tersebut. Silakan, ibu beri waktu sekitar 15 menit untuk memahami materi tersebut. Kita menjalin kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, demi bakti pada kita menjalin kolaborasi,
semua.